Wah elah. Rokok. Jiwa lupa. Ayo kita sikat. Halo guys, balik lagi di Bara Gazul. Berbagi cerita gaib berujung ngalor ngidul. Selamat tahun baru 2026. Siapkan resolusi kalian untuk tahun ini ya. Masih sama gua Bara dan sohib gua tentunya Gazul. Di awal tahun ini kita bikin segmen baru loh guys. Namanya Berkabut, berbincang karena gabut. Dan ini bintang tamu pertama kita. Episode hari ini kita punya tamu spesial guys, yang benar-benar terbungkus kesibukannya. Wih Bar, apaan terbungkus? Kayak orang jual nasi uduk aja pakai dibungkus. Coba jelasin maksudnya apa terbungkus, biar penonton juga pada paham. Hahaha. Sekarang gue tanya sama lu Jul, hantu-hantu apa yang tampilannya mirip kayak lontong dari atas ke bawah terbungkus? Alah, ya wais ya mah. Tahu lah saya kalau gitu. Ya dong guys, hari ini kita punya tamu yang spesial nih. Biasanya cuman ketemu di jalan tengah malam. Sekarang datang nih ke studio kita. Mari kita sambut Pak Ocong. Halo, salam kenal. Lah, Cong, ganti mode dulu dong, biar teman-teman kita yang nonton bisa lihat. Hihihi, iya, lupa ganti mode. Halo, salam kenal. Bara, Gazul, dan semuanya. Maaf ya, kalau bau-bau kain kapannya masih ada. Baru aja selesai jalan-jalan sore ini. Lu dekil amat sih Pak Ocong. Mandi dulu ngapa? Pakai parfum kek? Udah tahu diundang podcast. Yaelah, udah tahu gua ini pocong. Disuruh mandi segala. Udah, gua balik lagi aja ke alam barzah. Bete gua. Bercanda tuh. Aleman amat jadi pocong. Marah, marah. Tanya dong. Kapan dah lu mulai jadi pocong? Kalau kapannya, udah lama banget sih. Sejak zaman saya masih jadi manusia. Tapi, nggak usah dibahas tanggalnya ya. Takut kelihatan tua. Hihihi. Bejir, sama aja kayak kita yang gak mau ngomong umur. Cong, udah bau bangke juga. Oke. Serius nih. Sehari-hari lu biasanya ngapain aja sih, Cong? Bukannya cuma ngambang-ngambang doang ya kerjaannya? Udah gitu, loncat-loncatan serasa di atas trampolin. Enggak dong. Saya juga punya rutinitas loh. Pagi-pagi, biasanya saya bangun pagi. Ya, meskipun nggak ada matahari yang perlu ditunggu sih. Mandi. Tapi kapan ya saya mandi? Kain kapannya nggak pernah kotor kan? Hahaha. Bener deh. Ini masalah abadi. Nah itu bener tuh, kalau kita manusia, kalau seminggu gak mandi, udah bau naga kali. Lah Cong, penasaran saya, kulitnya kok masih tetap awet? Jangan-jangan pakai skincare ini mah. Apa rahasianya Cong? Rahasianya ya? Tidak punya kulit yang bisa kotor. Tapi serius, sehari-hari saya sering ngobrol sama hantu lain. Hantu Kunti, hantu genderuwo. Kadang kita kumpul di warung kopi yang udah nggak ada orang buat ngobrol tentang masalah hidup. Masalah hidup? Masalah mati kali. Kan udah meninggoy, Cong. Emang masalah apaan yang dibahas? Iya sih, Bar. Masalahnya banyak, hampir sama kayak orang hidup. Misalnya, hantu Kunti kesusahan karena rambutnya terlalu panjang. Selalu kepleset di pohon. Kalau hantu genderuwo, kesusahan karena selalu disalahartikan. Dia cuma mau ngasih tahu orang kalau rumahnya ada masalah. Tapi orang-orang langsung ketakutan. Sama kayak saya. Saya cuma mau jalan-jalan. Tapi orang langsung ngebut pulang sambil berteriak, pocong!
Kayak orang yang ketemu atasan pas lagi lembur. Langsung ngebut ke meja biar kelihatan kerja. Saja. Oke, waktunya buat bagian lucu nih sekarang, Cong. Punya jokes apa nih yang relate sama kehidupan lu sehari-hari sekarang, Cong? Ada deh. Tanya dong. Kenapa pocong suka jalan lurus? Kenapa, Cong? Karena kalau jalan miring, dia bakal terguling kayak gulali. Boleh uga tuh, Cong. Masuk dah joknya. Ini nih, saya punya jokes nih. Kenapa pocong nggak suka pakai sepatu? Kenapa emang? Karena kakinya udah terbungkus sama kapan. Kalau pakai sepatu, ukurannya kelewatan. Lucu nggak? Wah elah, Jul. Sama aja lagi, garing. Bagus. Ini ada lagi cerita lucu saya. Kemarin, saya jalan-jalan di gang sempit. Ketemu orang yang lagi ngecek HP. Dia nggak lihat saya, langsung nabrak. Lalu dia bilang, "Woi, lu siapa? Kenapa bungkus baju tidur di jalan?" Baju tidur? Bukannya kapan itu, Cong? Iya dong. Dia pasti pikir saya lagi ada acara sleepover yang aneh. Lalu saya jawab, "Iya, sleepover abadi loh ini." Terus dia langsung lari sambil berteriak. Sedih deh saya. Cuma mau ngasih salam doang padahal. Hihihihi. Kayak si Bara ini mah. Kalau pas lagi ngecengin cewek, ceweknya pasti lari dikira mau pinjam duit. Sekarang serius nih. Cong, apakah kamu pernah merasa kesepian? Karena orang-orang selalu ketakutan sama kamu. Kadang ada sih. Kadang saya pengen ngobrol sama manusia yang ketakutan. Misalnya, kemarin saya ketemu orang yang lagi duduk di teras rumah. Terus dia lihat saya. Nah, tapi nggak ketakutan. Dia bilang, "Hei anak muda, kenapa dibungkus gitu? Dingin ya?" Kok bisa sih orang itu nggak takut? Dia ngira saya lagi main kostum buat acara anak-anak. Lalu, saya ngobrol sama dia selama 15 menit. Dia cerita tentang cucunya. Kalau saya cerita tentang kehidupan hantu. Sangat menyenangkan pokoknya. Wah, keren banget. Iya dong. Kadang masalahnya bukan di kita, tapi di cara orang melihat kita. Sama kayak di kehidupan sehari-hari. Orang sering ngira buruk sama orang lain. Cuma karena penampilannya. Tanpa mau tahu, atau tanpa mau kenal lebih dalam. Bener banget, Pocong. Kayak orang yang ngira saya sombong cuma karena saya lebih sering diem. Padahal ya emang saya mah kayak gini aja orangnya. Susah ngobrol. Bohong deh. Tapi serius, poinnya bener. Oke, biar nggak terlalu serius. Lagi-lagi, jokes time nih, Cong. Punya jokes lain nggak? Ada dong. Sekarang, kenapa Pocong suka nonton film horor? Kenapa emang, Cong? Karena dia pengen lihat saudara seprofesi dan ngira, "Woi, gitu aja udah ketakutan. Saya yang asli ini lagi ngobrol sama kamu loh." Kocak juga. Ini nih, saya punya lagi nih, coba dengerin. Kenapa Pocong nggak bisa main bola? Kenapa? Ya gimana mau main bola atuh, orang kakinya aja dibungkus gitu. Kalau dilempar ke lapangan paling jadi bolanya, cocok tuh. Haha. Bagus. Ini ada lagi nih kisah unik nih. Kemarin saya jalan-jalan di pasar pagi. Ada pedagang sayur yang lihat saya. Dia nggak ketakutan, malah ngomong, "Pak, mau beli sayur gak? Seger loh, cocok buat makan malam." Dia ngira kamu manusia yang bungkus gitu. Ya, saya jawab, "Makasih, tapi saya nggak makan sayur loh. Saya cuma makan udara segar." Dia langsung ketawa dan ngasih saya seikat bayam untuk koleksi. Lucu banget dah. Wah,
waktu udah hampir habis aja nih, Cong. Ada pesen nggak yang mau kamu sampaikan ke teman-teman semua yang nonton podcast kita nih? Ya, pesannya adalah jangan terlalu cepat ketakutan sama yang berbeda. Kadang yang terlihat menakutkan ternyata cuma yang berbeda dan mau ngobrol juga. Jangan lupa ngobrol sama orang di sekitarmu, karena kesepian itu hal yang paling menakutkan di dunia ini, apapun wujudmu. Nih guys nih, pesan yang bagus banget dari Pak Ocong. Terima kasih banyak waktunya Pak Ocong. Udah nyempetin mau mampir ke studio ini. Gak nyangka, ternyata Pak Ocong itu gak selalu serem ya guys. Bisa seasik ini sih. Sama-sama Bara Gajul. Seneng banget bisa ngobrol dan diundang di acara kalian ini. Kalau mau ngobrol lagi, cari saya ya di gang yang sedikit sepi ya. Tapi jangan ketakutan juga. Hehehe. Hai teman-teman. Itu dia episode hari ini dengan tamu spesial Hantu Pocong. Semoga bermanfaat ya, dan bikin kamu ketawa tentunya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan podcast ini ke teman-teman kamu ya. Biar mereka juga tahu bahwa Pocong juga bisa ngobrol. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hanya di Bara Gajul.